Halo semuanya, selamat datang di ibadah online Victory Kids. Oke teman-teman semuanya, sudah saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan. Bangkit berdiri, kita mau daki-daki gunung yang tinggi ini bersama dengan Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan dan di kiri kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka dan di duka Tuhan ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Yuk kita lebih serius lagi, kita mau daki-daki gunung tinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus beserta kita. Yesus besertaku. Ku terbang luas angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di mana? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka Tuhan ada loh. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya adik-adik, di kanan dan di kiri Tuhan ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Di suka dan di duka Tuhan selalu ada ya Kak. Iya bener banget nih ya Kak, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan betul kita. sekali Kak. Oke adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu. Mari adik-adik, kakak ajak yang di rumah untuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu beserta
besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Mari katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan miliki Allah seperti Engkau. Dan juga sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan hati dan pikiran kami, supaya setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati dan juga pikiran kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kak Risma percaya semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, beberapa minggu ini kalau kita perhatikan, kita terus-terusan belajar tentang hati ya adik-adik. Nah, mulai dari Tuhan Yesus menyembuhkan hati kita, Tuhan Yesus tahu hati kita. Hari ini Kak Risma mau membawakan firman Tuhan dengan tema Aku Bisa Mengampuni. Loh, kok melenceng? Gak melenceng adik-adik, tentu saja semuanya ada kaitannya. Kak Risma mau ajak kita semuanya melihat satu hal ini dan merenungkannya. Apakah ada yang membuat adik-adik semuanya di sini mengalami hal yang sulit untuk mengampuni seseorang, dan siapakah orangnya? Nah, pasti semuanya ada ya, dan mulai dipikirkan, kenapa ya aku sulit mengampuni? Nah, tahukah adik-adik bahwa ada satu fakta yang menarik nih buat kita semua? Ternyata setiap kita pasti pernah terluka dan juga pernah melukai adik-adik. Gak hanya satu orang aja yang menjahatin kita, bisa saja kita ini gak sengaja juga melukai orang lain. Nah, tapi ada satu kabar baik yang luar biasa yang kita udah dengar, dan pastinya adik-adik ingat. Hari ini Kak Risma mau mengajak adik-adik mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini
untuk menyembuhkan setiap hati yang terluka. Kita baca ya ayatnya di dalam Yeremia 33 ayat 6, firman Tuhan, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu bukan hanya memberikan kita kesehatan, tetapi setiap kita yang terluka pun Tuhan sudah sembuhkan, adik-adik. Jadi saat ini hatimu tidak ada lagi yang sakit. Kalau engkau masih sakit hatinya, bisa datang kepada Tuhan, adik-adik. Kenapa? Sebab Dia menyiapkan kesehatan, menyiapkan kesembuhan, dan Ia akan memberikan sejahtera kepada kita semua. Nah, saat kita datang kepada Tuhan yang Maha Penyembuh itu, maka hati kita akan menjadi sembuh, adik-adik. Loh, kita udah belajar loh hati yang sembuh. Betul ya? Nah, betul sekali. Kak Risma hari ini juga mau memberitahukan ciri-ciri hati yang sembuh. Nah, ini salah satu ciri-cirinya ya adik-adik. Saat hati kita sembuh, kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, adik-adik, saat hati kita terluka ya, tapi karena kita sudah sembuh nih hatinya, kita mau mengampuni, bukan hanya mampu, tapi kita memutuskan mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat ya, tadi bukan hanya kita loh yang disakiti, kita pun juga pernah menyakiti orang lain. Jadi, biarlah hati kita sembuh. Saat kita sembuh, kita menyembuhkan, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, hari ini juga Kak Risma mau sampaikan firman Tuhan ini, adik-adik. Tuhan pernah mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Di sini dikatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, adik-adik, Tuhan itu mengajarkan doa Bapa kami ya, bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal pengampunan. Tuhan bilang, ampunilah kami karena kami sudah mengampuni. Artinya saat kita sudah mengampuni, Tuhan yang di sorga juga mengampuni setiap kesalahan kita, adik-adik. Nah, hari ini Kak Risma juga mau mengajak adik-adik belajar dari contoh di dalam firman Tuhan ya. Ini adalah kisah di dalam Matius pasalnya yang ke-32 dan sampai 35. Ini ada dua orang ya adik-adik. Mereka sama-sama punya hutang. Si A punya hutang, B juga punya hutang. Nah, si A ini punya hutang yang sangat banyak, sehingga dia tidak mampu membayarnya, adik-adik. Nah, akhirnya dia datang kepada raja. Ya raja, aku nggak bisa membayar hutang-hutangku. Nah, akhirnya raja yang baik itu, adik-adik, membayar setiap hutang yang banyak yang dimiliki oleh si A ini. Nah, tapi si B juga punya hutang. Hutangnya kepada si A. Hutangnya nggak terlalu banyak sih adik-adik. Tapi si B gak mau kasih pengampunan, dia tetap marah. Kamu harus bayar hutangmu. Dia lupa adik-adik kalau hutangnya juga yang banyak itu sudah dibayar oleh raja. Nah, itu adalah gambaran setiap anak-anak kita, anak-anak Tuhan yang gak mau mengampuni, padahal Tuhan Yesus sendiri mengampuni, adik-adik. Supaya apa? Supaya kita yang sudah menerima pengampunan itu juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, adik-adik. Kita belajar lagi dari satu contoh yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34 yang bagian A ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus saat ia disalib, adik-adik. Tuhan Yesus minta pengampunan kepada orang-orang yang jahat kepadanya. Kalau Tuhan Yesus sendiri sudah mencontohkan hal ini, artinya ini sangat penting buat kita, adik-adik. Saat kita mengampuni, kita menerima pengampunan dari Bapa. Saat kita mengampuni, kita mencontoh
sendiri apa yang Tuhan Yesus lakukan. Itu sebabnya hati yang sembuh ini, biarlah setiap hati yang sembuh, hati kita semua mau untuk mengampuni. Mengampuni bukan hanya sekali ya, mengampuni itu berkali-kali. Bahkan firman Tuhan 70 kali 7 kali. Wah, sangat banyak adik-adik. Biarlah kita mempunyai hati yang mengampuni, dan itu akan menyembuhkan hati kita semua. Ya adik-adik, biar firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kita, biarlah bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semuanya, setelah kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami. Dengan persembahan ini kami memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Oleh karena itu, aku ajak teman-teman untuk ikut Fikes Club setiap hari Sabtu jam 3 sore. Jangan ketinggalan ya. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan rangkaian ibadah kita dan kita mau berdoa penutup. Ingat ya, hati kita sudah sembuh karena Tuhan menyembuhkan, dan hati yang sembuh ini mampu mengampuni orang lain. Oke adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan, terima kasih kami sudah beribadah, kami sudah memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Biar firman yang kami dengar Tuhan tidak sia-sia, tetapi semuanya bertumbuh dan berbuah, sehingga kami Tuhan mampu Tuhan melakukan hal-hal yang seperti Engkau lakukan ya Tuhan. Kami menjadi contoh-contoh yang baik Tuhan, kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Kau memberkati setiap kami, memberikan kami anugerah-Mu, memberikan kami Tuhan Yesus sukacita-Mu, sehingga kami minggu depan dapat beribadah lagi. Berkati Tuhan kami dengan kesehatan dan kekuatan, berkati kami dengan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.